Akhirnya keluar bukti yang nunjukin kalau Kim Soo Hyun itu pernah pacarin Kim Se Ron yang masih di bawah umur. Setelah lebih dari 2 minggu kasus ini panjang banget, akhirnya keluarga Kim Se Ron speak up dan mengeluarkan bukti chat bahwa mereka pernah pacaran dari usia Kim Se Ron masih 16 tahun. Jadi ini kalau dilihat kayak screenshot chat lain gitu di mana Kim Se Ron dan Kim Soo Hyun lagi chatan. Di sini kalian bisa baca beberapa slide lainnya juga yang menunjukkan kayak kangen-kangenan. Ini juga ada slide lainnya yang dikira oleh keluarga Kim Se Ron itu bukan cuma sekedar temenan. Karena bisa dibilang chat ini termasuk mesra dan menunjukkan bahwa Kim Soo Hyun saat itu yang sudah dewasa ngedate sama Kim Se Ron yang masih minor. Tahunnya juga tahun 2016 di mana Kim Se Ron itu masih 16 tahun dan masih di bawah umur. Balik lagi ke topik utamanya, sebenarnya banyak netizen yang bilang kalau Kim Soo Hyun itu perlu minta maaf aja karena dia sudah melakukan child grooming. Tetapi belakangan ini justru banyak media yang memberitakan berita-berita tentang kehidupan pribadi Kim Se Ron, seperti Kim Se Ron sudah menikah, mantan suaminya, teman-temannya, dan rekan kerja yang speak up soal keburukannya Kim Se Ron. Yang dinilai sama keluarga Kim Se Ron, Garo Sero, dan netizen lainnya juga sebenarnya nggak berhubungan dan nggak mengubah fakta bahwa Kim Soo Hyun itu dating sama Kim Se Ron saat usianya masih minor. Gimana menurut kalian setelah konferensi pers keluarganya Kim Se Ron ini, apakah Kim Soo Hyun akan minta maaf? Karena seperti yang kita tahu, child grooming itu memang sudah melewati batas norma dan memang bisa mempengaruhi mental anak yang sedang dipacarin. Apalagi kalau kita lihat durasi mereka dating itu lama ya, dari 2015 sampai 2021 seperti yang diklaim oleh keluarganya Kim Se Ron selama 6 tahun. Ditambah dengan faktor-faktor bullying dari Kenneth, masalah utang dan lain-lainnya yang menyebabkan Kim Se Ron akhirnya mungkin meninggal karena depresi pada tanggal 16 Februari, tepat di ulang tahun Kim Soo Hyun. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Ugi Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral, yaitu tentang kasusnya Kim Se Ron dan Kim Soo Hyun ya. Dan di sini Kim Se Ron masuk rumah sakit dan harus dioperasi keluarganya, bahkan tidak ada yang datang ke rumah sakit, katanya seperti itu guys. Pas keluar rumah sakit dan bisa pulang, mamanya malah asik makan sama suaminya mendiang Kim Se Ron ya. Waduh, ini gimana guys ya beritanya? Apakah ada dugaan bahwasanya saat Kim Se Ron masih hidup tuh dia hanya kayak mesin ATM gitu loh guys ya, dimanfaatin oleh keluarganya, katanya seperti itu. Nah, kita lihat beritanya seperti apa ya. Dialami sama Kim Se Ron setelah nikah dengan pacarnya yang ada di Amerika, yaitu HP-nya disita, lalu selalu dicek HP-nya, bahkan Instagram-nya pun digunakan kayak ngupload foto semaunya ya, salah satunya foto pernikahan itu. Lalu dia ini sering dikata-katai tentunya dengan kata-kata yang kasar dan juga kadang dipukul. 3 hal ini yang perlu kita ingat. Nah, setelah itu mantan pacarnya ini juga membahas masalah hutang yang 700 juta Korea won. Nah, untuk ini, wah, yang menarik adalah mantan pacarnya bilang kalau itu loh kejadiannya udah terjadi 1 tahun yang lalu, udah tahun 2024, dan bisa dibilang itu ada jaraknya sama meninggalnya Kim Se Ron. Dan kalau berdasarkan mantan pacarnya, terkesan Kim Se Ron pun tahu kalau surat yang dikirimkan oleh gold medalist itu hanya sebatas prosedur. Jadi terkesan Kim Se Ron itu nggak punya beban besar kayak, wah, aku harus bayar utang ini. Jadi kalau berdasarkan mantan pacarnya, Kim Se Ron itu nggak terkesan terbebani dengan masalah 700 juta Korea won. Ya memang ada mungkin ya, tapi nggak kayak yang gimana gitu kesannya. Jadi kayak, iya masalah uang 700 juta itu nggak terlalu gimana sih, ya ada, cuman ya biasa. Dan itu loh kejadiannya udah 1 tahun yang lalu, masa meninggalnya sekarang dikarenakan tahun lalu. Kalau mantan pacarnya bilang kayak gini. Kalau berdasarkan mantan pacarnya, Kim Se Ron ini pernah bilang gini ke mantan pacarnya. Ini dalam kondisi udah nikah, lebih tepatnya tanggal 15 Januari. Kim Se Ron bilang kayak gini, kalau misalkan kamu bisa bahagia, aku gak perlu lagi impian ataupun apapun. Satu-satunya harapanku yaitu kamu bisa bahagia. Nah, Kim Se Ron bilang kayak gini ke mantan pacarnya pada tanggal 15 Januari. Jadi sekitar 1 bulan sebelum Kim Se Ron meninggal ini. Dan mantan pacarnya ini juga menjelaskan bagaimana Kim Se Ron bisa jadi kenal dengan suaminya yang dia nikahi di Amerika ini. Jadi kayak dia ini selalu butuh seseorang gitu. Dan awalnya dia ini jadi kenal dengan cowok yang ada di Amerika, yang di New York ini. Nah, awalnya dia lumayan dekat, terus kalau dia misalnya sharing gitu ya, dia curhat gitu, cowoknya juga nerima. Dan dikarenakan itu lama-lama Kim Se Ron ini mulai nyaman dengan cowok ini. Tapi ternyata tidak lama setelah itu cowoknya mulai berubah. Foto-foto yang dikirimkan lewat KakaoTalk ini mulai disebar kepada orang-orang. Instagramnya juga dihack dan digunakan untuk mengupload beberapa foto tanpa persetujuan Kim Se Ron. Dan dikarenakan itu Kim Se Ron ini akhirnya jadi takut sama cowok yang tinggal di Amerika ini. Dan dikarenakan itu, karena dia takutnya ini cowok, suaminya ini melukai orang-orang sekitarnya, khususnya mantan pacarnya, sehingga dia itu bisa dibilang gak berani melawan suaminya katanya. Kalau berdasarkan mantan pacarnya, dia merasa meninggalnya Kim Se Ron ini dikarenakan tidak adanya perhatian dari keluarganya Kim Se Ron. Dan dia menjelaskan satu kejadian yang terjadi pada tanggal 1 November tahun 2024. Jadi pada tanggal itu, kalau berdasarkan penjelasan, dia ini menggores pergelangan tangannya sendiri, dan diakibatkan ini ligamen di bagian pergelangan tangannya ini
terpotong dan dia harus masuk ke UGD tentunya untuk dioperasi dan membutuhkan uang. Tapi setelah dia telepon ke orang-orang sekitar, Kim Se-ron telepon ke orang-orang sekitar, ternyata nggak ada yang bisa bantu dan akhirnya dari agensinya yang membiayai. Dan yang lebih mengagetkan, keluarganya itu tidak ada yang datang ke rumah sakit itu. Yang menemani Kim Se-ron selama semua ini adalah mantan pacarnya. Dan setelah Kim Se-ron udah bisa dibilang udah boleh meninggalkan rumah sakit dan waktu pulang ke rumah, sesampainya di rumah, Kim Se-ron dengan mantan pacarnya ini menyaksikan mamanya Kim Se-ron yang lagi menikmati makanan dengan suaminya Kim Se-ron. Yang waktu itu mungkin mereka belum nikah, tapi melihat itu mantan pacarnya sangat shock, kok ada keluarga yang kayak gini, bisa nggak sepeduli ini kepada putrinya sendiri. Nah, ini yang menarik, kalau di teks, di artikelnya ini, apa yang disampaikan sama si mantan pacarnya adalah, oh, mamanya lagi makan sama kenalannya. Tapi kalau aku mendengarkan rekaman suaranya, orangnya bilang kayak gini, waktu saya nyampe di rumah, saya menyaksikan mamanya yang lagi makan dengan pacarnya Kim Se-ron. Pacarnya yang dimaksud di sini adalah suaminya karena waktu itu belum nikah sama Kim Se-ron. Nah, dan juga apakah ini akhir karir Kim So-hyun katanya. Pada Kamis kemarin ya, pihak keluarga Kim Se-ron menggelar konferensi pers buat membeberkan bukti demi membantah pernyataan gold medalist ya. Keluarga absen di konferensi pers ini karena tekanan mental dan diwakili oleh pengacara Bu Jae-seok ya. Nah, kami saat ini akan mengungkap bukti bahwa mendiang Kim Se-ron masih di bawah umur saat pacaran dengan Kim So-hyun. Terlihat jelas di chat KakaTalk ini, Kim Se-ron membagikan foto masa kecilnya dan Kim So-hyun memujinya menggemaskan. Keesokan harinya, Kim Se-ron mengirimkan emoticon meminta cium dari Kim So-hyun. Lalu Kim So-hyun membalas dengan sesuatu yang mengisyaratkan dia mau mencium langsung dalam sebuah percakapan. Kim So-hyun bertanya apakah masih butuh setahun lagi, dan Kim Se-ron menjawab, aku akan melakukannya kapanpun aku mau. Kalau ini bukan pesan yang dikirimkan antara dua yang jatuh cinta, lalu artinya apa? Kim Se-ron saat itu masih 17 tahun guys. Waduh, kalau mereka tidak pacaran, bukankah itu artinya Kim So-hyun melakukan child grooming ya? Apakah masih perlu bukti lain? Dilansir dari berbagai sumber ya. Waduh guys, apakah ini... Selain New Jeans, kita juga nggak boleh ya melupakan kasus dari si aktor termahal nih. Karena menurut aku makin seru nih, si Garo Sero tuh kayak mengeluarkan lagi nih hint-hint bukti-bukti. Jadi sebelumnya pada tanggal 23 Maret si Garo Sero itu tuh kayak mengungkapkan dan membantah semua klaim-klaim dari YouTuber sebelah yang ngomong kayak itu tuh nggak bener, ini tuh nggak bener, nggak mungkin dia bisa melakukan aborsi secepat itu. Nah di akhir-akhir dia malah nge-spill nih, katanya kan ya kalau kemarin-kemarin ada kabar tuh akan ada kasus yang lebih heboh lagi melebihi Antrum yang mengenai si aktor termahal itu. Nah lalu dia memberikan hint kayak gini nih, digigit dia apa mulutnya digigit pulpen, abis itu kayak tangan diikat gitu. Kalau lihat dari ciri-cirinya tuh kok kayak 50 Shades of Grey ya. Nah kalau sampai di spill ini benar-benar keren banget sih, seru banget ya, karena mereka baru ngomong tuh dengan bukti nih, bukannya bukti yang dibuat-buat. Kim So-hyun resmi disidik polisi, karier hancur, skandalnya makin parah. Gila, setelah dihantam skandal dengan mendiang Kim Se-ron, kini polisi resmi turun tangan. Keluarga Se-ron melaporkan Kim So-hyun atas dugaan pencemaran nama baik, dan sekarang penyelidikannya bakal dimulai. Bahkan, polisi Seoul udah ngumumin mereka bakal manggil saksi dan mengusut kasus ini lebih dalam. Semua bermula dari Garo Sero Institute yang ngebocorin foto-foto mesra So-hyun dan Se-ron. Mereka ngotot kalau keduanya pacaran sejak 2015, pas Se-ron masih di bawah umur. Awalnya agensi So-hyun bantah, tapi setelah foto baru terungkap, mereka akhirnya ngakuin hubungan itu. Di sisi lain, YouTuber Lee Jin Ho juga kena masalah hukum setelah sering bikin video yang ngebantah hubungan ini. Wah, makin panas nih. Apakah Kim So-hyun bakal kena dampak besar dan karirnya tamat? Komentar di bawah pendapat. 고 김세론 양과 김수현 Kim So-hyun dan Kim Se-ron di 씨가 tahun 2016 ya. 미성년자 때부터 교제한 사실에 대한 증거 자료를 Hampir 공개하겠습니다. 10 tahun yang lalu ya. 98 tahun yang lalu. 8 bulan.
9 ya, 9 betul. Tuh guys, lagi dong kata waduh percakapannya guys. Kalian bisa baca sendiri ya percakapannya ya. Ngày thứ nhất anh nói buông tay, làm em khóc sưng mắt chân này, trong tâm trí đầu óc. Waduh guys, gimana guys menurut pendapat kalian ya? Bukti chat 2016 Kim Se-ron dan Kim So-hyun sudah berpacaran, ada waktu dan tahun di situ guys. Menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat berita ini? Kalian para fansnya Kim So-hyun gimana guys? Apakah kalian patah hati atau tetap memihak ke Kim So-hyun guys? Setelah ada banyak bukti seperti ini ya guys ya, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.